Selamat pagi Sobat Lempitan, ketemu lagi bareng saya Lando. Kali ini saya akan nge-review sebuah sepeda dengan dekal Back to Work keluaran dari Elemen. Nah, Elemen sendiri ngeluarin beberapa macam tipe sepeda dengan dekal Back to Work. Yang pertama ada Ecosmo Z9, kemudian Elemen Troy 16 Plus, kemudian yang terakhir adalah Police Texas Back to Work. Nah, yang akan kita bahas adalah Police Texas Back to Work. Sepedanya ada di belakang. Sebelum kita mulai review, jangan lupa subscribe dan share video ini kalau bermanfaat. Seperti biasa, intro dulu ya. Sebelum kita mulai review sepeda ini, saya mau kasih bocoran harga sepeda ini bisa dibeli dengan harga 3.250.000 di pasaran ya. Impresinya seperti apa? Spesifikasinya seperti apa? Ikutin terus review sepeda ini dari saya. Oke? Ini dia sepeda Elemen Police Texas Back to Work. Ini seri tahun 2020 ya. Dan ketika melihat sepeda ini sudah kental sekali aura-aura Back to Work ya. Jadi warna kuning, sebenarnya keluar dua warna ya, warna hitam dominan dan kuning dominan. Ini adalah sepeda dengan warna kuning dominan. Di sepeda ini banyak sekali dekal-dekal yang bertuliskan Back to Work seperti di mainframe-nya. Mainframe di sini kelihatan banget ada tulisan Let's Back to Work di top tube-nya. Kemudian di armnya juga ada tulisan kecil di sini, di armnya kelihatan. Kemudian di forknya juga ada tulisan Back to Work. Sepeda ini memang cukup keren dengan dekal Back to Work dari Elemen. Sepedanya adalah Police Texas. Nah, kita langsung akan bahas frame-nya ya. Frame dari sepeda ini untuk main frame-nya adalah berbahan alloy. Ini bahannya alloy, tapi untuk forknya dia masih high steel ya. Ini forknya masih besi. Kalau mainframe-nya sudah alloy. Handle post dari sepeda ini masih berbahan besi ya. Tapi ini sudah model quick release, artinya bisa naik turun. Kemudian yang di dalam ini yang naik turunnya ini sudah alloy dengan stem juga quick release. Nah, handle postnya ini masih menggunakan penguncian yang cukup sederhana ya, seperti pada sepeda-sepeda yang bisa dibilang jadul. Kemudian untuk penguncian untuk ke head tube-nya ini karena head tube-nya ukuran 22,2, dia hanya menggunakan satu penguncian jangkar. Dan ini menggunakan jangkar yang panjang, kemudian kalau dikencengin dia yang atas sama bawah itu narik. Jadi cuma ada satu kunci aja ya. Beda banget sama sepeda-sepeda yang menggunakan ukuran head tube-nya 25,4. Jadi ini masih sedikit ketinggalan kalau menurut saya. Kemudian untuk seat post-nya ini ukuran 31,8 dan bahannya memang masih besi juga. Bahannya bener-bener besi ini. Untuk sadelnya ini dari Elemen sendiri, bahannya masih busa, modelnya cukup sedikit ramping dan empuk. Ada dekal sesuai dengan motif dari Back to Work-nya yang ada di mainframe. Jadi dekalnya ini hampir sama. Kita akan bahas wheelset-nya ya. Wheelset-nya ini pakai ukuran 20 inch ya. Dibalut dengan ban dari Daily Tire. Daily Tire ukurannya 20 x 175 dengan motif masih bukan slick ya, artinya motifnya motif biasa untuk
dua medan ya, bisa ke aspal, bisa juga ke jalan yang tidak halus. Ini untuk rimsnya, peleknya ini double wall, sudah double wall. Ini keluarannya dari Eclipse, berarti punya ion juga, punya elemen juga. Jadi ini double wall tapi nggak tinggi profilnya hanya sekitar 2 cm, dengan profil 2 cm. Kemudian untuk free hubnya dia pakai ion. Free hub ini masih menggunakan free hub model ulir atau drat. Ini bisa dilihat dari sprocket yang terpasang. Sprocketnya ini 8 speed dengan ukuran 13 sampai 28T. Sprocket ini juga sudah kelihatan banget ya, karena dia pakai 13T, tentunya ini model ulir karena free hubnya juga masih ulir. Dengan gigi paling kecil 13T, paling besar 28T. Sepeda ini dibawain RD Shimano Tourney. Ini Shimano Tourney ya, sis index. Yang sedikit saya komentari ya, ini gini. Tourney ini sudah ada tulisan kalau ini dipakai untuk 6 atau 7 speed. Tapi nggak tahu kenapa Polish Texas ini sudah 8 speed tapi tetap menggunakan RD Tourney. Karena sebenarnya RD ini untuk 6 atau 7 speed, kemudian pakai sprocketnya 8 speed, apakah nantinya akan mengurangi performanya? Saya sih sedikit mencoba, tapi tadinya ketika saya goes sepeda ini juga nggak ada masalah sih sejauh ini. Masih nyaman-nyaman aja ketika pakai Tourney 6 atau 7 speed tapi dikombinasikan dengan sprocket 8 speed. Cranknya kita lihat ini pakai ukuran 52T. Kemudian bahan dari crank ini masih besi, dibungkus pakai, ini ada plastiknya ya biar nggak kelihatan pas di mata chainringnya. Ini panjang armnya, crank armnya ini 170 mm. Dibawain pedal plastik yang bisa lipat dorong. Ini lipat dorong, biasanya kan pada lipat tarik ya, kalau ini yang didorong. Dengan ukuran 52T ketemu dengan sprocket paling kecil ukuran 13T, tetap nyaman untuk dikendarain dan masih dapat lah kalau speed di jalan-jalan rata masih bisa kencang juga ini. Untuk climbing karena ini single, kemudian paling besar sprocketnya 28T, ya lumayan cukup ringan ketika dipakai climbing. Cuman kalau untuk jalan-jalan yang sedikit curam, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang berat ketika digoes. Artinya kalau kalian mau climbing, kalian harus ganti juga cranknya, ini jadi dual crank. Polish Texas Back to Work ini sudah dibawain sistem pengereman disc brake. Akan tetapi sistem pengeremannya masih mechanical ya. Kemudian ini kalipernya ini menggunakan merek Tongli. Tapi overall performanya menggunakan kaliper Tongli sejauh ini ketika saya pakai sepeda ini cukup nyaman. Artinya memang masih mumpuni ketika digunakan untuk goes-goes di kota atau goes keliling kota atau sedikit di jalan-jalan yang berbatu atau jalan yang tidak rata. Ini masih nyaman banget, masih mumpuni lah pokoknya sistem pengereman ini. Polish Back to Work, Polish Texas Back to Work ini dibawain handlebar model flat ya, modelnya lurus datar dengan panjang kurang lebih 70 cm. Untuk hand gripnya ini dari busa, dari spon, bukan karet ya, ini bener-bener busa spon dengan finishing halus tanpa locking. Jadi ini nggak ada lockingnya untuk hand gripnya. Untuk shiftingnya, shifter menggunakan Sensah MX8. Ini 8 speed ya, ini 8 speed, sprocketnya 8 speed. Tapi sayang tadi saya bilang untuk RD-nya Tourney itu spesifikasinya untuk 6 atau 7 speed. Tapi masih nyaman ketika dipakai, tidak mengurangi performanya. Kemudian handle remnya ini mereknya Yineng. Ini untuk bracketnya plastik, tapi handle brake levernya ini sudah alloy.
Sepeda Polish Back to Work ini ya, Polish Texas Back to Work ini, ketika kita membeli sepeda ini sudah mendapatkan satu, kita dapat front blocknya, karena sudah ada adapter front block, ini sudah kepasang juga front blocknya, dan yang paling menarik sudah dibawain juga tas front block. Jadi ini kalau kita lihat, ini sudah satu paket ya, dibawain front blocknya sama tasnya juga. Sepeda ini juga dibawain pannier ya, sama tasnya. Jadi setiap pembelian dari Polish Texas Back to Work ini dapat tas front block sama tas untuk panniernya, termasuk panniernya juga. Jadi ini cukup menambah kesan back to work-nya. Jadi kalau biasanya sepeda tanpa tas front block, tanpa tas belakang, ya kesannya itu kayak sepeda lipat biasa aja. Tapi karena ini temanya back to work, ketika ditambah tas front block dan tas bagasi belakang, itu langsung kelihatan banget kalau sepeda ini memang cocok untuk kita gunakan ke back to work. Artinya kalau ke kantor, kalau kegiatan apapun, kegiatan lain selain ke kantor, kalian bawa tas ini untuk barang-barang kalian. Ini mempermudah dan menambah kesan back to work-nya. Sekarang saya akan bahas kelebihan dan kekurangan dari sepeda ini. Kekurangannya, yang pertama adalah sistem penguncian pada handle post dan model handle postnya. Jadi handle postnya ini masih menggunakan tipe 1 jangkar. Kemudian pengunciannya biasa banget, karena memang head tube-nya dari frame-nya itu masih ukuran 22,2. Jadi ini agak sedikit susah kalau kita mau ganti dengan tipe handle post 25,4, karena memang ukurannya berbeda ya. Tapi tetap bisa kita akalin, karena di pasaran itu banyak banget adapter dari 22,2 ke 25,4. Tetap bisa dipasang, tapi harus pakai adapter. Yang kedua, kuncian frame dari sepeda ini saya pikir juga masih kurang bagus ya. Artinya hanya menggunakan satu kuncian saja, tidak ada lingketnya ke frame. Dan ini membuat frame ini ketika dikunci menurut saya kurang kokoh. Apalagi pas dikendarai ya, kurang kokoh. Jadi setelannya hanya ada satu kuncian saja. Yang ketiga, seperti biasa, crank cuma ada single. Saya sebenarnya lebih seneng ketika ngelihat sepeda lipat itu harus dual crank. Jadi kalau untuk crank yang besar buat speed, crank yang kecil itu dipakai untuk climbing. Jadi mungkin 3 hal itu yang perlu jadi perhatian kalau kalian mau beli sepeda Polish Texas Back to Work ini. Untuk kelebihannya, yang jelas sangat menarik ketika kita membeli sepeda ini dengan warna yang seperti ini, warna kuning seperti ini, kemudian ada dekal-dekalnya, ini sangat menarik. Selain itu, model frame-nya ini kotak-kotak ya, garis-garis tegas. Bahkan di arm belakang itu bentuknya itu gede. Jadi armnya itu beda banget sama sepeda lipat yang biasanya yang cuma kecil. Kalau ini armnya belakang itu bener-bener yang kelihatan kokoh banget, karena memang bentuknya itu kotak dan gede. Yang selanjutnya, setiap pembelian sepeda ini dapat tas front block dan tas bagasi dan panniernya. Jadi ini keunggulan yang lain. Keunggulannya, kalau kalian beli sepeda ini, kalian dapat tas front block sama tas bagasi sama panniernya. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi untuk cari-cari dari atau membeli lagi. Jadi kalian sudah dibawain. Nah, yang ketiga, memang sepeda ini cranknya single, tapi di frame-nya ini sudah dibawain atau sudah ada hanger untuk FD-nya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Jadi kalian kalau mau upgrade ke dual crank dan pakai FD, ini sudah ada adapternya. Mungkin itu aja review dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau bermanfaat silahkan share. Jangan lupa juga subscribe, biar saya lebih semangat untuk bikin video-video review selanjutnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Salam lempitan, bye-bye.